Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman yang saya dapat selama lebih kurang 3 bulan terakhir di masa pandemi ini ya. Khususnya ketika diundang mengikuti berbagai forum diskusi maupun seminar online yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Banyak sekali hal yang dibahas dan kadang juga diperdebatkan dalam forum-forum tersebut. Namun, paling tidak ada 3 hal yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. 1, bahwa COVID-19 atau virus corona bukanlah hoax. Ini real ada. Virusnya ada. Korbannya pun ada. Dan menular dengan sangat cepat. Atas takdir Allah, kakak saya juga salah seorang yang sempat menderita selama beberapa minggu. Alhamdulillah sekarang telah sembuh. Di kota Bandung sendiri, data terakhir kemarin menunjukkan korban meninggal telah mencapai 40 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi, ini bukan hoax. Yang kedua, yang disepakati dalam berbagai forum-forum yang tadi saya sebutkan, masih ada sebagian masyarakat kita yang berada dalam tahap denial. Belum sampai pada tahap acceptance. Ada 5 tahap seseorang dalam merespon perubahan. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Jika masih belum sampai pada tahap acceptance, maka solusi apapun akan kondisi saat ini sulit untuk bisa diterima. Kita harus sampai dulu pada tahap acceptance, baru kemudian bisa melangkah mencari solusi-solusi terbaik, strategi-strategi terbaik dalam menghadapi hidup. Salah satunya adalah strategi belajar. Solusi sebagus apapun akan sangat sulit kita lakukan jika kita masih dalam tahap denial sampai depression. Ketiga, COVID-19 ini berawal dari krisis kesehatan, menular pada krisis ekonomi, kemudian merembet ke krisis psikologis. Mudah khawatir, mudah panik akan hal-hal yang sifatnya belum pasti. Dan kini hampir saja masuk kepada krisis pendidikan. Itulah kenapa Mendikbud memutuskan beberapa hari yang lalu bahwa tahun ajaran baru tetap dimulai bulan Juli ini. Tidak diundur. Walaupun belajarnya tetap dari rumah atau online, sampai benar-benar dinyatakan aman. Kenapa tidak diundur? Agar krisis ini tidak melebar kepada krisis pendidikan. Secara makro, kita melihat bahwa banyak frontliners, dokter dan perawat yang gugur. Selain itu, para saintis juga tengah berjuang mencari solusi vaksin terbaik. Begitu juga para ekonom tengah mencari solusi mengatasi krisis, dan para pakar lainnya. Mereka semua tentunya pernah melewati jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, dan seterusnya. Jika generasi di bawah proses pendidikannya terhenti, maka bangsa Indonesia bisa semakin mengalami keterpurukan. Sudah terpuruk secara kesehatan,
terpuruk ekonominya, jangan juga sampai terpuruk pendidikannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak sampai terjadi. Kita pasti tahu bagaimana hancurnya Jepang ketika peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Namun ketika itu dalam waktu singkat, Jepang mampu bangkit dan menjadi negara maju karena perhatiannya yang besar pada pendidikan. Fokus rebuilding pendidikan. Begitu juga peradaban Islam berabad-abad silam, mampu melengsarkan dua peradaban besar saat itu, Persia dan Romawi. Ini berkat perhatian Islam pada dunia pendidikan. Pendidikan akidah yang kuat, perbaikan akhlak, mengutamakan adab dengan moral kompas yang jelas. Oleh karenanya, saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para orang tua siswa-siswi Prime Smart yang telah bekerja keras dengan tulus dan ikhlas dalam memfasilitasi anandanya, putra-putrinya, selama menjalani proses belajar jarak jauh dari rumah. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada para antis, tim admin, IT, staf umum, yang bernaung di bawah Prime Smart Islamic Montessori. Dedikasi mereka yang luar biasa, sampai sebahagiannya menginap di sekolah, patut kita acungi 2 jempol. Mereka bekerja 2-3 kali lipat lebih keras dari biasanya. Karena menyampaikan materi belajar dan mendidik siswa-siswi secara online, tentunya tidak mudah. Butuh energi dan kreativitas tanpa batas. Bahkan sempat diantaranya ada yang jatuh sakit karena kelelahan, namun tetap tersenyum saat mendampingi anak-anak ketika online. Mari kita doakan mereka, agar apa yang mereka lakukan selama ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangannya, mereka telah mewarnai salah satu fase perjalanan hidup anak-anak kita, siswa-siswi Prime Smart. Tidak lupa saya pun memohon maaf kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa-siswi Prime Smart jika kami belum dapat memenuhi semua harapan Bapak dan Ibu sekalian di masa pandemi ini. Karena terus terang, ekspektasi yang disampaikan begitu beragam. Berbeda dengan 10 masa pandemi, di mana saat itu ekspektasinya masih mirip-mirip, belum terlalu diverse atau banyak ragamnya seperti sekarang. Di masa pandemi ini, ekspektasi begitu banyak jenisnya, berbeda-beda, bahkan kadang saling bertolak belakang. Misal, ada parents yang inginnya jangan menggunakan Zoom, sementara yang lain inginnya pakai Zoom. Ketika keinginan yang satu dipenuhi, yang lain merasa kecewa. Begitu pula sebaliknya. Mohon maaf, ini hanya contoh ya Bapak Ibu, tidak perlu baper. Terakhir, saya mau mengucapkan selamat kepada Ananda Revan dan Alvaro yang akan memasuki fase baru dalam dunia pendidikan, yaitu jenjang sekolah dasar. Saya masih ingat sekali pertama kali menerima Revan di sekolah, waktu itu masih di gedung lama ya, di Jalan Semarang, 4 tahun yang lalu. Kebetulan saya yang langsung menerima mengobservasi Revan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Untuk Alvaro, saya selalu ingat akan senyumannya ketika menyambut saya saat datang ke sekolah. Alvaro selalu senyum dan menghampiri saya untuk bercerita. Ceritanya apa saja, kadang random, yang penting senyum. Bagi orang tua dari Ananda Revan, Ananda Alvaro, dan semua anak-anak yang lain, teruslah jaga dan didik anak-anak kita. Sebisa mungkin dampingi mereka di setiap langkah kehidupannya.
Sehingga kelak ketika mereka menengok ke belakang, mereka akan ingat bahwa orang tua mereka, guru-guru mereka pernah mewarnai perjalanan hidup mereka. Sehingga mereka sukses. Dan mereka pun akan dengan ikhlas mendoakan kita. Sehingga doa-doa mereka akan melapangkan kubur kita ketika kelak kita sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Jazakumullah khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.